Salam. Sama-sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penerapan metode letter diffusification Vicor atau LD Vicor dalam menentukan aplikasi belanja online terbaik berdasarkan preferensi konsumen. Kelompoknya ada saya sendiri Muhammad Nofaliza Ramadan dengan NIM akhir 087, dan saya sendiri Adam Cendekiawan dengan NIM akhir 093. Untuk latar belakang sendiri, di era digital, konsumen dihadapkan pada banyak pilihan aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Namun banyaknya pilihan ini menimbulkan dilema dalam pengambilan keputusan karena perbedaan preferensi dan kriteria seperti harga, promosi, dan kemudahan transaksi. Metode letter diffusification Vicor berbasis logika fusi dapat membantu menangani ketidakpastian dan menghasilkan rekomendasi yang mendekati kondisi nyata. Penelitian ini bertujuan menerapkan LD Vicor untuk menentukan aplikasi belanja online terbaik berdasarkan preferensi konsumen. Kemudian untuk tujuan dan rumusan masalah, di sini yang pertama menerapkan metode LD Vicor untuk membantu konsumen memilih aplikasi belanja online berdasarkan 5 kriteria utama. Kemudian untuk menentukan aplikasi terbaik di antara Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan Tokopedia menggunakan perhitungan nilai kompromi. Kemudian merancang sistem pendukung keputusan yang menyajikan evaluasi dan perankingan aplikasi secara objektif berbasis data. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, ada metode Vicor, yaitu metode pengambilan keputusan multi kriteria MCDM yang berfokus pada perankingan dan pemilihan alternatif berdasarkan kriteria yang saling bertentangan. Metode ini bertujuan menemukan solusi kompromi yang paling dekat dengan solusi ideal dengan mengukur kedekatan menggunakan ukuran jarak. Vicor sangat cocok digunakan dalam kondisi ketika pengambilan keputusan kesulitan untuk menyatakan preferensinya di awal proses pengambilan keputusan. Kemudian untuk metode LD Vicor, jadi metode ini adalah metode pengembangan dari metode Vicor yang menggunakan logika fusi untuk menangani informasi linguistik. Berbeda dengan fusi Vicor, proses diffusifikasi dilakukan di akhir setelah seluruh evaluasi fusi selesai, sehingga menjaga integritas preferensi subjektif responden. Metode ini sering dikombinasikan dengan teknik fusi AHP, fusi Demeter, atau entropy weighting. Next. Untuk sumber datanya sendiri, penelitian ini kami menggunakan data sekunder dari jurnal penerapan metode Vicor dalam menentukan aplikasi belanja online terbaik berdasarkan konsumen. Data berasal dari 120 responden yang dipilih secara acak dari total 353 pengguna aplikasi belanja online di Indonesia. Penggunaan data dilakukan melalui kuesioner Google Form yang disebar via media sosial dengan menilai 4 aplikasi, yaitu Lazada, TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia, berdasarkan 5 kriteria yang telah ditentukan. Kriterianya sendiri yaitu ada yang C1, yaitu kelengkapan produk, kemudian C2, seberapa murah harga produk, C3, banyaknya promosi, C4, kemudahan transaksi pada aplikasi, C5, seberapa mudah proses pembayaran. Kemudian ada tabel alternatif. Dari hasil tabel responden tadi, kita mendapat tabel alternatif, yaitu menyajikan rata-rata penilaian dari 120 responden terhadap 4 aplikasi belanja online berdasarkan 5 kriteria utama yang telah disebutkan tadi. Kemudian data ini diperoleh dari kuesioner dan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan metode LD Vicor, termasuk dalam penentuan bobot kriteria dan analisis nilai kompromi untuk menentukan aplikasi paling sesuai dengan preferensi konsumen. Nilai ini didapat dari menghitung rata-rata tiap alternatif di 120 responden sebelumnya. Kemudian perhitungan bobot kriteria dengan metode entropy weighting, yaitu bobot kriteria dalam penelitian ini ditentukan secara objektif menggunakan metode entropy weighting yang menghitung bobot berdasarkan variasi informasi dari data tanpa melibatkan opini subjektif. Langkah-langkah dalam menghitung entropy weighting antara lain yaitu langkah pertama, normalisasi data alternatif, yaitu menormalisasi data per kolom dengan membagi setiap nilai alternatif dengan total nilai pada kolom tersebut. Hasil normalisasi kemudian menunjukkan proporsi kontribusi setiap alternatif pada masing-masing kriteria yang bertujuan untuk mengubah nilai asli menjadi proporsi agar bisa dihitung entropinya. Kemudian langkah kedua yaitu menghitung entropi untuk tiap kriteria.
Setelah data tadi berhasil dinormalisasi, langkah selanjutnya adalah menghitung entropi, yaitu ukuran untuk melihat seberapa bervariasi nilai suatu kriteria antar alternatif, yang bertujuan untuk mengetahui apakah kriteria tersebut benar-benar bisa membedakan antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Kalau semua aplikasi mendapat nilai yang mirip di satu kriteria, maka entropinya tinggi, yang artinya kriteria itu kurang informatif. Kalau nilainya beragam, entropinya lebih rendah, yang artinya kriteria itu penting dalam membedakan pilihan. Kemudian langkah ketiga yaitu menghitung diversitas, yang bertujuan untuk menentukan tingkat informasi yang dimiliki tiap kriteria. Semakin besar nilainya, semakin bermanfaat kriteria tersebut dalam membedakan alternatif. Langkah keempat yaitu menghitung bobot akhir kriteria, yang bertujuan untuk mengubah nilai diversitas menjadi bobot proporsional, yang bobot tersebut menunjukkan seberapa besar pengaruh tiap kriteria terhadap pengambilan keputusan. Kemudian nilai yang didapat dari entropy weighting tersebut yaitu perhitungan menunjukkan bahwa kriteria C3 yaitu banyaknya promosi memiliki bobot tertinggi yaitu 0,356006. Kemudian yang menandakan perbedaan yang signifikan antar alternatif. Sebaliknya C4 yaitu kemudahan antar asersi memiliki bobot rendah yaitu 0,076078, yang berarti nilai kriteria ini cenderung seragam di semua aplikasi. Bobot ini menjadi dasar penting dalam proses perhitungan LDP Core. Next. Kemudian setelah kita lakukan pembobotan, kita lanjut ke metode LDP Core dengan perhitungan 3 indikator utama, yaitu S, R, dan Q. Untuk S atau utility measure menggambarkan total kekurangan atau jarak dari alternatif ke solusi ideal untuk semua kriteria. Nilai S kita dapatkan dengan menjumlahkan nilai DIJ dengan yang telah dinormalisasi dikalikan dengan bobot kriteria WJ untuk kriteria J. Kemudian untuk perhitungan nilai R atau regret measure digunakan untuk mengukur kekurangan terburuk atau penyesalan maksimum dari alternatif pada salah satu kriteria. Nilai R dihitung dengan memilih nilai maksimum dari hasil perkalian antara bobot kriteria dan jarak relatif DIJ untuk setiap J. Kemudian untuk Q atau indeks kompromi, nilai Q adalah kompromi akhir yang menggabungkan nilai S dan R. Nilai ini kita gunakan untuk menentukan peringkat akhir alternatif. Nilai Q kita gunakan untuk rankingan alternatif dengan nilai Q terkecil dianggap sebagai solusi terbaik karena memiliki kekurangan total paling sedikit dan penyesalan maksimal yang paling rendah. Bisa kita lihat di sini pada tabel. Shopee memiliki Q terendah yaitu 0,00 menunjukkan performa paling mendekati kondisi ideal baik secara agregat S ataupun kriteria terburuk R. Next. Kemudian hasil perankingan alternatif. Setelah perhitungan Q dilakukan penyusunan peringkat akhir alternatif dalam metode LDP Core, nilai Q merepresentasikan kompromi antara performa total S dan kelemahan maksimum atau R. Semakin kecil nilai Q, semakin dekat suatu alternatif dengan solusi ideal. Untuk Shopee, nilai Q-nya terendah yaitu 0,00, performa paling seimbang tanpa kelemahan yang signifikan. Untuk Lazada, peringkat 2, performa umum baik dengan beberapa kelemahan yang moderat. Kemudian untuk TikTok Shop, peringkat 3, ada kekurangan pada kelengkapan produk dan promosi. Kemudian untuk Tokopedia, peringkat terakhir, dengan nilai Q tertinggi yaitu 1, kelemahan utama pada harga dan promosi. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan hasil nilai Q, metode LDP Core menetapkan Shopee sebagai alternatif terbaik di antara 4 aplikasi yang dianalisis. Shopee memperoleh nilai Q sama dengan 0,00 terendah di antara alternatif lain yang menunjukkan performa paling mendekati kondisi ideal. Selain itu, S dan R juga sangat rendah menunjukkan bahwa Shopee unggul secara keseluruhan dan minim kelemahan dominan. Temuan ini sejalan dengan realitas di lapangan. Shopee dikenal unggul dalam kelengkapan produk C1, banyaknya promosi C3, serta kemudahan transaksi dan pembayaran atau C4, C5. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.